Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviana Faradita dari SMA Negeri 1 Kepanjen, nomor absen 31 dari kelas 12 MIA 3. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pelanggaran HAM di ranah sosial media serta peran penting Undang-Undang ITE. Latar belakang saya membahas tentang judul ini adalah, sudah banyak kasus-kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia di sekitar kita. Tidak hanya itu, kali ini saya tidak akan membahas tentang pelanggaran HAM yang berat atau jarang didengar. Pelanggaran HAM ini cukup simpel, tapi sudah banyak dilanggar, terutama oleh anak muda. Ya, saya akan membahas tentang pencemaran nama baik di sosial media yang berhubungan dengan pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Sosial media. Siapa yang asing dengan nama itu? Tentu semua orang sudah mengerti. Bahkan sudah banyak jenis-jenis sosial media, mulai dari Twitter, Facebook, Pet, Instagram, dan lain-lain. Sosial media memang sudah lama marak di kalangan anak muda sampai orang dewasa. Hampir setiap kalangan mempunyai beberapa akun sosial media. Sosial media mempunyai banyak fungsi, yang mana pada intinya sebagai sarana komunikasi. Tapi banyak kalangan, terutama anak muda yang salah mempergunakan fungsi dari sosial media tersebut. Yang tadinya untuk berkomunikasi, malah mereka gunakan sebagai tempat untuk mencurahkan kekesalan atau emosi mereka yang bahkan menggebu-gebu, sehingga akhirnya timbul masalah. Masalah? Ya, karena selain melontarkan emosi atau kekesalan mereka, secara tidak sadar mereka juga kerap mencemari nama baik orang lain, atau menjelek-jelekkan nama orang lain. Oh iya, mengapa saya menganggap itu adalah salah satu pelanggaran HAM? Karena intinya, kasus tersebut sudah banyak orang atau pihak yang merasa dirugikan. Begitu juga dengan hinaan atau kalimat yang tidak enak untuk dibaca. Pada poin kedua, saya akan membahas tentang contoh-contoh kasus yang terjadi pada pelanggaran HAM di ranah sosial media, antara lain, kasus Prita Mulyasari. Kasus ini merupakan pertama kalinya Undang-Undang ITE menelan korban. Seorang ibu rumah tangga di daerah Tangerang dituduh mencemarkan nama baik sebuah rumah sakit swasta tahun 2009. Yang kedua ada kisruh menteri dengan BlackBerry, Menteri Komunikasi dan Informatika, mengancam akan memblokir layanan akses BlackBerry di Indonesia karena adanya akses video tidak senonoh. Di kasus ketiga, terjadi di awal tahun 2015. Kominfo melakukan pemblokiran tentang 22 situs media sosial Islam yang dianggap mengajarkan paham radikal atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Yang terakhir adalah kasus Florence Sihombing, yang tercatat sebagai salah satu mahasiswi UGM secara belak-belakan sudah mencemari nama daerah istimewa Yogyakarta. Mahasiswi S2 ini akhirnya ditahan polisi sejak Sabtu 30 Agustus 2014 pada pukul 2. Dan sedang diproses secara hukum. Penahanan dilakukan lantaran Florence tidak kooperatif. Selanjutnya saya akan membahas tentang lembaga-lembaga di Indonesia yang menegakkan Undang-Undang ITE. Di antaranya yaitu, pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan sebagai regulator, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang memiliki 6 direktorat. Yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit IV Cybercrime, Direktorat Riset Kriminal Khusus, Badan Riset Kriminal. Yang ketiga ada IDCERT, Indonesia Computer Emergency Response Team. IDCERT didirikan sebagai komunitas pertama yang didirikan tahun 1998 untuk menangani insiden di internet. Yang ketiga ada Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure. Dan yang terakhir ada pengelola nama domain internet Indonesia atau PANDI, serta komunitas yang diberikan hak mengelola domain.id. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu Undang-Undang ITE. Ya, bagi kalangan anak muda sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE menyebut juga melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dan di poin yang terakhir, saya akan membahas tentang peran penting Undang-Undang ITE, antara lain, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi. Dan yang terakhir, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.